Tsumma ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan mendapatkan kematian. Kemudian kepada kamilah kalian itu akan dikembalikan. Dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha." Allah tidak akan pernah mengakhirkan suatu jiwa apabila ajalnya telah datang kepadanya. Inilah suatu kematian yang mungkin hari ini dengan wabah yang begitu banyak, yang kita merasakan bagaimana pandemi, sehingga kita sering mendengar orang-orang yang meninggal mendadak, orang-orang yang tadinya bersama kita tiba-tiba diserang virus wabah COVID-19, sempat dirawat dan seterusnya meninggal. Dan ini dapatkan ketika kami khutbah di suatu tempat, kemudian Ustaz tolong doakan salah satu dari ketua DKM kami yang tadi pagi tiba-tiba serangan mendadak, penyakit nggak tahu apa, masuk ke rumah sakit tidak sadarkan diri, tiba-tiba berapa hari berikutnya sampai kepada WA kami, Ustadz, orang yang kemarin saya minta didoakan telah meninggal dunia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada suatu cerita yang sangat panjang yang di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan perihal-perihal yang terjadi setelah kematian. Ada suatu cerita yang begitu panjang yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini melalui jalurnya Al-Bara' bin Azib, yang ketika itu dikatakan para sahabat ketika itu membawa jenazah seorang sahabat karena liang lahatnya belum tersedia, belum selesai. Akhirnya kerandanya tersebut diletakkan dan Nabi membawa sepotong ranting, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkisah sejenak dengan mencoretkan beberapa garis di atas tanah pengkuburan. Tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Istaidu billahi min adabil qabr." Istaidu billahi min adabil qabr. Berlindunglah dari azab kubur. Berlindunglah dari azab kubur. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalimat hal tersebut 3 kali. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Aku berlindung kepadamu dari adab kubur. Kalau seandainya adab kubur atau alam kubur dengan peristiwa-peristiwa ini bukanlah sesuatu yang besar, tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesempatan seperti itu sampai mengulang-ulang kembali perkataannya, dan sampai Nabi meminta, aku berlindung kepadamu dari adab kubur. Seorang manusia yang sempurna, seorang manusia yang tidak terkurangi ketaatannya kepada Allah, seorang manusia yang sempurna dan merasa syukurnya kepada Allah. Tapi pertanyaan kita, bisa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
meminta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Aku berlindung kepadamu ya Rabb dari azab kubur. Kalaulah bukan karena kedahsyatan yang akan terjadi pada alam kubur. Kalaulah bukan dikarenakan kedahsyatan apa yang terjadi pada alam kubur, tidak akan mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa sampai sebegitunya. Sampai dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin jika telah terputus dari dunia menuju kepada kehidupan akhirat. Apabila seorang mukmin telah terputus dari kehidupan dunia menuju ke akhirat, akan turunlah satu malaikat dengan wajah yang putih bersinar, seakan-akan wajah mereka ialah matahari, di mana mereka itu membawa kain kafan dengan kampar. Yang kemudian tidak lama kemudian datanglah malaikat maut, duduk di pinggir telinganya, dengan santunnya dengan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji min jasadil thayyib. Wahai jiwa yang baik, wahai ruh yang solih, keluarlah dari jasad yang baik untuk menghadap rahmatnya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surat An-Nazi'at, wan nashitati nashta wan nashitati nashta. Dan demi malaikat yang mencabut ruhnya orang yang beriman dengan lembut, dikarenakan kesabarannya dalam keimanan, kesabarannya dalam ketakwaan, kesabarannya dalam ujian, dia yakin Allah tidak akan jauh dari dirinya. Wan nasyitati nashta. Dan demi malaikat yang mencabut ruh orang yang beriman dalam keadaan ringan. Bagaimana tidak ringan? Ketika ruh yang ada dalam jasadnya seorang hamba tersebut dibisikkan dalam telinganya, wahai jiwa yang baik, keluarlah. Wahai ruh yang baik, keluarlah dari jasad yang baik. Keluar. Sampai dikatakan dalam hadis tersebut, ruh keluar dari jasad tersebut bagaikan tetesan air yang keluar dari tekoknya. Lembut, mudah. Tiba-tiba malaikat tersebut membawa ruh tersebut ke langit. Yang kemudian ruh tersebut melewati langit-langit yang ada, selalu didoakan oleh para malaikat langit. Dan seluruh pintu akan dibukakan. Pintu akan dibukakan. Dan tidak akan ada pintu yang terbuka kecuali seluruh para malaikat berdoa untuknya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surat Al-Fussilat, alladzina qalu Rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah, malaikat turun kepadanya mengatakan, janganlah kalian takut, janganlah kalian sedih, wa abshiru bil jannati allati
bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan. Dia sabar. Ketika ruh itu telah keluar dari jasad yang baik, kemudian malaikat membawanya ke atas langit. Seluruh malaikat-malaikat langit mendoakan untuknya. Seluruh malaikat-malaikat langit mendoakannya. Maka ruh itu tidak dibiarkan berada dalam genggamannya, kecuali akan diletakkan di kain kafan yang dia bawa. Kecuali ruh tersebut akan diletakkan di dalam kain kafan yang dibawa oleh malaikat tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surat Al-An'am ayat 61 dengan firman-Nya, "Tawaffatuhu rusuluna wa hum la yufarritun." Ia diwafatkan oleh malaikat, rusul-rusul kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidaklah melalaikan kewajibannya. Diletakkan ruh tersebut dalam kain kafan, yang kemudian dari kain kafan tersebut mengeluarkan bagaimana aroma yang baik, wangi yang baik. Yang selanjutnya ruh tersebut dibawa ke langit. Dibawa ke langit. Dibawalah ke langit. Sampai muncullah siapakah fulan? Siapakah fulan? Fulan bin fulan. Dipanggillah dengan nama yang paling baik. Nama yang paling baik. Yang kemudian dikatakan kepadanya. Mereka meminta dibukakan pintu kepada penjaganya. Lalu penjaganya membukakannya untuk mereka. Sementara seluruh malaikat penghuni setiap langit turut mengantarkannya hingga tiba di pintu langit berikutnya. Bukankah suatu kegembiraan ya ikhwatul iman? Bukankah suatu kegembiraan? Ketika kita sabar sudah. Karena modal seorang iman adalah sabar dan keyakinan kepada Allah. Modalnya seorang yang beriman adalah sabar dan keyakinan kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih bagi orang yang beriman sudah. Sabar dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi suatu kegembiraan bagi seorang beriman, sabarnya dan keyakinan tersebut membawakan dirinya untuk dihantarkan oleh malaikat dalam setiap pintu-pintu langit yang berikutnya. Sampai dikatakan, hingga langit sampai langit yang ketujuh, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tulislah kebaikan pada lembaran amal hambaku ini di Illiyin. Tulislah kebaikan lembaran amal hambaku ini di Illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Tahukah kalian apakah itu Illiyin? Suatu kitab yang disegel, yang akan menjaksi orang-orang yang dekat dengan Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Tersebut dikembalikan ke atas bumi. Tersebut dikembalikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kembalikan roh tersebut ke atas bumi untuk melakukan suatu proses persaksian. Diturunkanlah roh yang tadi di atas langit ke bumi. Yang kemudian lalu datanglah malaikat penanya. Dikatakan, man rabbuka? Wa man nabiyuka? Wa ma dinuka? Siapa Tuhanmu? Dan siapakah nabimu? Dan apakah agamamu? Ya jamaah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kalaulah seandainya pertanyaan tersebut, adalah sebuah hafalan bagaimana seorang anak TK ketika gurunya mengatakan, yuk hafalkan siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agama Islam? Kalaulah seandainya pertanyaan alam kubur hanyalah sebuah proses hafalan dalam otak, semua kita akan mampu untuk menghafalkan tersebut.
Semua kita akan mampu, jemaah. Semua kita. Tapi perlu diingat, pertanyaan yang akan terjadi, pada alam kubur nanti adalah pertanyaan dari sebuah konsekuensi keimanan kita di atas dunia. Pertanyaan di alam kubur nanti adalah konsekuensi dari sebuah ketaatan kita kepada Allah di atas dunia. Pertanyaan kita nanti pada saat di alam kubur, man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, adalah sebuah konsekuensi. Sejauh manakah pengaplikasian seorang hamba dalam firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Pertanyaan nanti pada saat di alam kubur, adalah sebuah konsekuensi. Sejauh mana kitakah dalam mengamalkan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ditanyakan. Dan si jenazah itu pun yang ketika ditanyakan man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, ketika ditanyakan pun dia pun bisa mengatakan Allah, nabinya dan Islam. Inilah berdasarkan perfirman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya. Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan. Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan perkataannya orang-orang yang beriman dengan keteguhan yang kokoh di atas dunia. Inilah yang kita inginkan, jemaah. Jadikanlah kesabaran, jadikanlah keyakinan, jadikanlah keikhlasan dalam setiap langkah, dalam setiap kegiatan, dalam setiap ibadah. Untuk benar-benar memberikan persiapan kepada kita harta, untuk mempersiapkan kepada kita amal-amal yang akan kita bawa nanti pada saat nanti. Yang itu adalah berupa al-qawlu tsabit, perkataan yang kokoh. Demi Allah, sebanyak harta apapun diri kita, sebanyak apapun kemewahan yang kita miliki, demi Allah tidak akan ada manfaat sedikit pun. Yaumu la yanfa'u malun wala banun. Yaumu la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika hari anak dan harta tidak lagi akan bermanfaat. Ketika pada hari anak dan harta tidak lagi bermanfaat, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Dikatakan kemudian terdengar suara penyeru yang berseru dari langit. Sungguh benar hambaku, maka hamparkanlah untuknya permadani dari surga. Pakaikanlah kepadanya pakaian dari surga. Serta bukakanlah untuknya pintu menuju surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan. Kemudian harum dan mewangian surga pun berhembus kepadanya. Serta dilapangkanlah baginya kuburan sejauh matanya memandang. Dalam satu hadis dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap orang akan mendapatkan himpitan kubur, himpitan kubur. Hanya orang yang beriman ketika terjadinya himpitan kubur,
mereka akan melebar, menjauh sejauh mata memandang. Kesengsaraan bagi orang-orang yang mereka maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, setelah itu datang kepadanya dalam riwayat yang lain, diserupakan kepadanya seorang lelaki yang berwajah tampan, berpakaian bagus, serta menebarkan aroma harum, seraya berkata, aku akan mengabarkan suatu kabar yang akan menggembirakanmu. Aku mengabarkan keridhaan Allah. Adakah kenikmatan yang lebih besar daripada keridhaan Allah? Adakah kenikmatan di atas dunia lebih besar daripada rahmatnya Allah? Yang dengan sebab itulah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang, darah mereka dikucurkan, jiwa mereka diberikan, waktu mereka dihabiskan. Tidak lain adalah untuk mencari ridhonya Allah Rabbuna Jalla Jalaluhu. Ketika perang Badar, seorang sahabat memegang kurma. Ketika berkecamuknya peperangan, apa yang dikatakan kepada sahabat tersebut kepada Nabi SAW? Ya Rasulullah, benarkah kalau seandainya kami mati di perang Badar, kami akan masuk ke dalam surga? Apa kata Rasulullah? Na'am wahai fulan. Apa kata sahabat Nabi SAW? Dilemparkan kurma tersebut. Kalaulah seandainya hidup kami sampai menghabiskan kurma ini adalah kehidupan yang panjang. Kalaulah seandainya hidupnya kami sampai menghabiskan kurma ini adalah kehidupan yang begitu panjang, dilemparkan. Apa yang diharapkan? Ridhonya Allah. Demi Allah jemaah, tidak ada sesuatu kehidupan yang paling baik, tidak ada saat-saat yang paling terbaik bagi seorang manusia kecuali adalah ketika mereka mendapatkan ridhonya Allah. Aku mengabarkan keridhaan dari Allah serta surga-surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan yang kekal. Makanya Abdullah bin Mas'ud sampai mengatakan, demi Allah, kalau seandainya kami mengetahui sholat 2 rakaat subuh ini diterima di sisi Allah, kami mengharapkan untuk mati sekarang. Arti dari sebuah keridhaan Allah ketika amal diterima di sisi Allah. Kan kita hanya orang-orang yang tertipu. Tertipu dengan apa? Kemaksiatan yang kita lakukan dengan sembunyi. Sedikitnya ibadah yang sedikit, himmah yang sedikit. Sampai dikatakan ini adalah harimu yang dahulu dijanjikan buat. Sampai dikatakan oleh manusia yang tampan tersebut, ini adalah hari yang dijanjikan. Jenazah itu pun mengatakan, semoga Allah mengabarimu dengan kabar yang baik. Siapakah Anda ini sesungguhnya, wahai fulan? Siapakah engkau ini, wahai fulan? Wajahmu mencerminkan wajah orang yang membawa kebaikan. Wajahmu mencerminkan wajah yang membawa kebaikan. Lelaki itu pun menjawab, aku adalah amalan soleh. Aku adalah amalan soleh.
Bukankah suatu kenikmatan ya Pak? Ketika seorang hamba sendiri di suatu tempat yang tidak lebar, begitu sangat, tidak di dalam kegelapan. Istri dan anak pun belum tentu ingin menemani, pasti tidak ada di antara mereka. Orang-orang dekat di antara kita, istri, suami, ketika mendapatkan meninggal sore memandikan, akan nangis, sedih. Seperti itu. Pasti. Bagikan sesuatu. Punya istri, pun kemudian amal soleh. Wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak lagi anak dan harta akan bermanfaat, kecuali adalah orang-orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Man khasyiyar rahmana bil ghaib. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a bil qalbin munib. Udkhuluha bisalam. Barang siapa yang takut kepada Allah, barang siapa yang takut kepada Allah, wa jaa'a biqalbin munib, dan dia datang kepada Allah dalam keadaan hati yang bertaubat. Apa kata Allah? Udkhuluha bisalam. Masuklah ke dalam surga dalam keadaan tenang. Masuklah ke dalam surga dalam keadaan selamat. Sedangkan harta, sedangkan anak pergi. Ma'agna anni maliyah. Ma'agna anni maliyah. Harta yang kita kumpulkan, yang kita cari, kita habiskan waktu untuknya. Kita simpan rapi. Ma'agna anni maliyah. Tidak akan memberikan manfaat kepada aku. Kerajaan, kekuasaan, halaka anni sultaniyah. Kekuasaan. Sirna. Hilang sudah. Dengan sebab inilah Allah mengatakan tasawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah. Berbekallah. Sesungguh sebaik-baiknya perbekalan adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling baik di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Makanya Allah mengatakan isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Sabarlah. Kuatkanlah sabar kalian. Kuatkanlah dan kuatkanlah kesabaran kalian. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun. Agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Siapakah yang beruntung ketika pada saat nanti di alam kubur tidak ada seorang pun yang menemani kita? Harta, anak, istri, dan seluruhnya tidak akan ada di sisi kita. Idza matal insan inqata'a amalu. Apabila seorang hamba meninggal dunia akan terputuslah. 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 Akan
illa min thalath, kecuali 3 perkara. Yang 3 perkara itu tidak lain adalah amalun salih, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masihkah kita tidak yakin? Masihkah diri ini sombong dalam beramal kepada Allah? Jelas-jelas bagaimana hakikat dari sebuah ketakwaan, ibadah kepada Allah yang akan memberikan manfaat. Apa kata amal soleh tersebut? Di bawah. Pintu surga dan pintu neraka pun dibuka. Dibuka. Apa dikatakan? Neraka dibuka, ini adalah tempatmu. Tapi Allah telah menggantikanmu, nerakamu, dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda cerita jamaah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang para penghuni neraka, berbeda cerita ketika Nabi SAW menceritakan tentang azab kubur. Nabi pun ceritakan, Nabi pun kisahkan orang yang durhaka apabila meninggal dunia akan datang malaikat dengan wajah yang begitu buruk, hitam pekat. Kemudian malaikat maut membisikkan di telinganya. Dibisikkan di telinganya dengan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji min nafsil khabithah. Wahai ruh yang buruk, keluarlah dari jiwa yang buruk untuk menghadap kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika menafsirkan surat An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa wan nazi'ati gharqa, dan demi malaikat yang mencabut ruh orang-orang yang durhaka kepada Allah dalam keadaan keras. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, mengapa mencabut ruhnya orang-orang yang durhaka dalam keadaan keras? Karena dibisikkan di telinga mereka, ya ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruju min nafsil khabithah. Wahai ruh yang buruk, keluarlah dari jiwa yang buruk untuk menghadap kemurkaan Allah. Bagaimana tidak susah ketika ruh yang ada dalam tubuhnya tersebut mendengar suatu cerotehan seperti itu, perkataan seperti itu, akan larilah ruh yang ada dalam jiwanya tersebut. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang kemudian malaikat maut tersebut memaksa ruh tersebut berpisah dari jasadnya, bagaikan mencabut besi, tusukan daging yang bercabang, banyak dari bulu domba yang basah, di mana tuluk terputus, punya kesempatan mengisi di komplek DPR di Jagakarsa. Kami diundang di komplek DPR perumahan Jakarta Selatan. Seorang jamaah menyewakan taksi online ketika itu. Taksi online. Ternyata supirnya itu non muslim.
Berceritalah kita, Ustaz. Saya sebenarnya saudara 3. Entah kenapa ceritanya itu bisa sampai ke situ. Ustaz, saya punya saudara 3. Dan saya anak yang kedua. Adik saya telah meninggal. Sesuatu yang menakjubkan diri saya, Ustaz. Ketika adik saya meninggal, itu depan mata saya. Ibu, bapak, kakak saya tidak mau menemani. Dan saya melihat bagaimana proses sakaratul maut. Saya melihat bagaimana proses sakaratul maut. Na'udzubillah min dzalik. Sesuatu yang sangat menakutkan bagi diri saya. Orang muslim. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Sajadah. Allah katakan, walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim rabbana. Kalaulah seandainya kalian melihat orang-orang yang mujrim disungkurkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka, mereka akan mengatakan, kami mendengar, kami taat ya Rabb. Kami mendengar dan kami taat ya Rabb. Kembalikanlah kami ke atas dunia agar kami termasuk di antara orang-orang yang yakin. Sampai dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagikan besi-besi yang tertancap di daging, yang kemudian ditariklah besi tersebut, yang terputuslah seluruh urat-urat saraf. Kemudian setiap malaikat yang ada di antara langit dan bumi, malaikat yang ada di langit melaknatnya. Dan dikuncilah semua pintu. Mereka berharap untuk tidak membawa ruh yang busuk tersebut dari pintu-pintu yang mereka berada. Ditutup semua. Ditutup semua. Mereka tidak berharap untuk jasadnya tersebut dibawa dari jalur-jalur yang mereka berada di dalamnya. Surat Al-A'raf ayat 40 mengatakan, Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan akan ayat-ayat kami sombong, tidak akan dibukakan pintu surga dan tidak akan masuk ke dalam surga sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Mustahil. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai suatu onta masuk dari lubang jarum. Yang kemudian ruh tersebut dibawa ke langit. Yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kembalikan ruh tersebut ke atas dunia. Kembalikan ke jasadnya. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan ketika memerintahkan kepada malaikat untuk meletakkan ruh tersebut ke dalam jasad, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhattafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih min makanis sahih. Barang siapa yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah mereka jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, diterbangkan oleh angin ke tempat yang begitu jauh. Ketika Allah meminta pada malaikatnya, kembalikan ruh tersebut ke atas bumi, dikembalikan ruh tersebut ke atas bumi, disambar oleh burung, diterbangkan oleh angin yang akan menjauhkan ruh tersebut. Berpikirlah wahai orang-orang yang beriman. Dan ini baru di alam kubur, jamaah. Azab ini baru dari alam kubur. Makanya Utsman bin Affan ketika duduk di pinggir kubur menangis. Menangis. Menangis Utsman bin Affan ketika duduk di pinggir kubur. Apa dipikir oleh Utsman bin Affan? Ditanya oleh sahabatnya, mengapa engkau menangis ya Utsman? Apa dikatakan? Kubur adalah lubang pertama kali. Lubang pertama kali
dari lubang-lubang, dari perjalanan-perjalanan yang akan ada nanti pada hari akhirat. Kalau seandainya dia selamat, akan selamatlah seterusnya. Tapi kalau seandainya buruk, buruklah seterusnya. Tapi banyak di antara kita lupa. Banyak di antara kita lalai. Abu Hurairah dalam kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, ketika detik-detik kematiannya, menangis, terkucurkan air mata, keluar air mata. Kemudian ditanyakan oleh sahabatnya, "Ma yubki, apa yang menjadikan kau menangis wahai Abu Hurairah? Apa yang menjadikan kau menangis wahai Abu Hurairah?" Seorang sahabat dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Tanbihul Afwam, di antara sahabat yang paling banyak menghafalkan hadis adalah Abu Hurairah. 5.000 hadis lebih diriwayatkan dari jalurnya Abu Hurairah. Apabila disebutkan hadis haddatsana Abu Hurairah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah, telah bersabda Nabi SAW, akan dapatkan pahala. Tapi apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah ketika mendapatkan pertanyaan, "Mayuki, apa yang menjadikan kau menangis wahai Abu Hurairah?" Apa kata Abu Hurairah? Bu'dal mafazah wa qillataz zat. Panjangnya perjalanan. Panjangnya perjalanan. Apakah perjalanan alam kubur 1, 2? Sebagaimana dunia. Jamaah, Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Sekarang sudah berapa? 1442 Hijriah. Berarti Nabi SAW di alam kubur kurang lebih 1432 tahun. Nabi di alam kubur 1432 tahun. Padahal beliau hidup hanya 63 tahun. Nabi dengan kenikmatan. Firaun, Allah katakan dalam surat Al-Ghafir, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghudwan wa 'ashiya." Neraka dihadapkan setiap pagi dan petang di mukanya Firaun. Dikatakan oleh para ulama menerangkan bagaimana Allah tentang azab kubur yang diterima oleh Firaun. Tiap pagi dan petang dihadapkan neraka. Inilah azab. Yang dengan sebab itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat-saat mengantar jenazah, berpesan kepada sahabat yang mengantarkan jenazah tersebut, berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita di antara orang-orang yang cerdas, orang yang cerdik. Dalam satu bait mandumah Ibnu Ishaq Al-Biri, abad tahal aqyasu batta, tolak kohal batta. Orang yang cerdas, orang yang cerdik, dia akan mentalak dunia dengan talak battah. Apa talak battah? Talak perpisahan. Talak 3, nggak ada kembali lagi. Dikatakan oleh Mandumah Ibnu Ishaq Al-Biri, yaitu mandumah tentang masalah thalibul ilmi, orang yang cerdas akan menceraikan dunia dengan perceraian yang nggak akan kembali. Sudah selesai. Hanya orang yang tertipu, yang mereka mengatakan dunia adalah sesuatu yang benar-benar indah, sehingga mereka terfitnah. Mereka melupakan satu peristiwa yang pasti akan kita hadapi. Mereka lupakan amal. Mereka melupakan ketakwaan. Ingat,
Allah mengatakan dalam suratnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, wahai orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali di atas keislaman. Mungkin ini ceramah singkat kami di kesempatan malam hari ini. Indra. Ustaz, ada pertanyaan, Ustaz? Ada pertanyaan mau dijawab, Ustaz? Kita buka sesi tanya jawab, gimana, Ustaz? Antum? Satu aja, Indra. Satu aja, ini sudah ada pertanyaan dari Ikhwan di chat. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga Ustaz dalam kebaikan. Ustaz, mohon izin bertanya. Dalam surat Ibrahim ayat 27, Allah berfirman, Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Pertanyaannya, apakah ada doa-doa khusus agar kita bisa menjawab pertanyaan di alam kubur dengan teguh, sehingga jika kita selamat di alam kubur, maka kita akan mudah dalam perjalanan selanjutnya? Mintalah doa. Di antaranya adalah setelah tasyahud akhir. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan tadi, mintalah perlindungan dari adab kubur. Kemudian setelah tasyahud akhir, setelah kita bersalawat kepada Nabi SAW dan Ibrahimiyah, kemudian kita meminta dari 4 hal perlindungan. Di antaranya adalah adab kubur. Dan ini terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian juga di waktu-waktu yang mustajab, selalu mintalah agar kita bisa dilindungi dari adab kubur. Dan kemudian minta agar konsistennya hati kita di atas agama ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sharif qulubana ala ta'atik. Ingat, Nabi SAW pernah ditanyakan oleh istrinya, ya Rasulullah, kenapa engkau memperbanyak doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik? Nabi SAW mengatakan, tidak lain dikarenakan hatinya seorang hamba berada di dalam jari jemarinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala juga ditanya, apa ya Syekh yang menjadikan atau amalan apa yang kau sering lakukan? Di antara dikatakan oleh beliau adalah beliau memperbanyak doa yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Mungkin 2 hal ini yang semoga bisa membantu kita untuk menghadapi fitnahnya alam kubur dan menyelamatkan kita dari azabnya kubur. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khairan kepada Ustaz Asy'ari Mahdi yang telah menyediakan waktunya untuk kita, menyempatkan waktu dan tempatnya untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Adapun kekurangan yang ada pada pertemuan kita kali ini mohon dimaafkan, akan tetapi semoga manfaat yang bisa kita dapatkan sangat banyak sehingga bisa menjadi amal pemberat kita di akhir nanti hari kiamat kelak insyaallah. Di sini saya Indra Munabil mewakili kawan-kawan sekalian dari Pemuda Fatihus Sunnah. Juga terima kasih kepada kawan-kawan yang telah hadir, yang telah membantu melakukan pertemuan kajian kita kali ini. Adapun nanti pertemuan berikutnya berkaitan tentang majelis kami bisa dilihat di Instagram Pemuda Fatihus Sunnah. Itu juga dengan kegiatan dari Mahat Al-Amanah dari Ustaz Asy'ari Mahdi, insyaallah juga bisa dari beliau insyaallah. Kami sekali lagi minta maaf dan semoga bermanfaat yang kita bisa raih dari kegiatan kali ini. Kita akhirkan kegiatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, wa la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.